Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi berkat pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk rahmat-Mu. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu menjadi terang dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Surat Filipi ditulis oleh Paulus kurang lebih tahun 58 Masehi dari dalam penjara di kota Roma. Penjara Romawi adalah penjara yang letaknya di bawah tanah, gelap dan pengap. Sebuah kondisi yang secara manusiawi jauh dari kata sukacita. Namun Paulus secara paradoks bukan mengeluh, malah berkali-kali dalam suratnya mengatakan agar jemaat di Filipi yang tentunya tidak hidup dalam penjara, agar senantiasa bersukacita. Oleh karenanya, surat Filipi ini juga dikenal sebagai The Book of Joy atau Kitab Sukacita. Bicara tentang sukacita, setidaknya ada 3 jenis sukacita yang bisa kita alami sebagai manusia. Yang pertama, sukacita jasmania. Sukacita yang dialami kalau ada kepuasan secara materi atau jasmani. Yang kedua, sukacita emosional. Sukacita yang muncul ketika kebutuhan emosional kita terpenuhi. Kedua sukacita ini datang dari luar ke dalam. Tapi ada begitu banyak bukti. Banyak orang kaya secara materi, orang terkenal, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tapi ada orang yang hidupnya pas-pasan, namun bahagia dan panjang umur. Mengapa? Kita masuk kepada sukacita yang ketiga, sukacita rohania. Yaitu sukacita yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Sebuah sukacita yang lahir dari dalam keluar. Sukacita yang tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Sukacita yang tidak ada hubungannya dengan pangkat materi maupun kekayaan. Sukacita sejati ini bukan sekedar positive thinking, di mana kekuatan manusia menjadi ukurannya. Namun sebuah sukacita yang lahir dari sikap hati yang sadar bahwa Kristus telah mati baginya di atas kayu salib dan memberi jaminan kehidupan yang lebih besar, yaitu bersumber dari Allah yang empunya langit dan bumi. Firman Tuhan berkata dengan tegas hari ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mengapa kalimat ini dikatakan dalam bentuk perintah yang sangat tegas oleh Paulus? Tentunya ada manfaat yang sangat penting dalam perintah ini. Nehemia 8 ayat yang ke-11b dikatakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Manfaat yang pertama adalah bahwa sukacita itu perlindungan kita. Jadi, jangan bersedih, kecewa, atau menyerah ketika badai dan ombak itu datang. Tetapi sebaliknya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Di dalam sukacita itu melahirkan kesabaran, dan di dalam kesabaran itu menghasilkan ketekunan yang membuat kita menjadi tahan uji. Yang kedua, manfaat dari sukacita sejati adalah menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menyatakan bahwa kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Doa Bapa kami berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Artinya apa? Bahwa ketika ada sukacita oleh Roh Kudus dalam hidup kita, hal itu membuat Tuhan leluasa bekerja, menyatakan kebenaran firman dan mengerjakan damai sejahtera dalam hidup kita. Hidup kita menjadi semakin mudah dibentuk sesuai dengan kehendaknya. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan keluhan dan sungut-sungut, bagaimana kerajaan dan kehendak Allah itu dinyatakan pada kita? Tuhan memberi perintah kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Lalu manfaat yang ketiga, sukacita sejati meningkatkan imunitas bagi rohani dan tubuh jasmani kita. Kitab Amsal mengatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Salah satu hasil penelitian dari bidang studi Psychoneuroimmunology yang dipublikasikan di New England Journal of Medicine pada tahun 91 dengan judul Psychological Stress and Susceptibility to the Common Cold. Dikatakan dalam jurnal tersebut, ada bukti substansial bahwa peristiwa kehidupan yang penuh dengan perasaan stres memiliki kaitan dengan perubahan fungsi kekebalan tubuh. Kondisi stres, khawatir, takut, mudah marah, sering mengeluh, bad mood akan membuat tubuh lemah karena sel-sel imun tidak bekerja maksimal sehingga lebih mudah terserang oleh virus.
Namun di sisi lain, mereka yang memiliki perasaan bahagia cenderung dapat melawan virus tersebut, terlepas dari usia, berat badan, dan faktor lainnya. Banyak ahli medis juga mengatakan bahwa pasien yang berbahagia akan jauh lebih cepat mengalami kesembuhan dibandingkan dengan pasien yang stres. Kalau hasil penelitian medis di atas hanya sebatas tentang sukacita emosional, bagaimana dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Ada kekuatan dan kuasa ilahi yang dapat meningkatkan bukan hanya imunitas tubuh, tapi juga imunitas rohani kita. Habakuk 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Sekalipun situasi terburuk pun terjadi, sekalipun secara manusiawi mengatakan kita tidak punya alasan untuk bersukacita, tapi ayat yang ke-18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itulah imunitas rohani yang membuat kita tidak mudah kalah dalam ujian maupun pencobaan. Jadi kita sudah melihat ada 3 manfaat bersukacita. Yang pertama, sukacita itu perlindungan kita. Yang kedua, sukacita itu menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, sukacita itu meningkatkan imunitas bagi rohani dan tubuh jasmani kita. Lalu menjadi pertanyaan besar berikutnya, bagaimana caranya kita mengalami sukacita rohani yang sejati itu? Mazmur 119 ayat yang ke-165 bagian A dikatakan, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Dalam rasa tentram ada sukacita, dalam sukacita ada ketentraman. Artinya, kalau kita mau mengalami sukacita sejati, cinta sama firman-Nya, hati dan pikiran kita fokus kepada firman-Nya. Jadi yang pertama, agar kita mengalami sukacita yang sejati adalah dengan mengalami Tuhan melalui firman-Nya. Yang kedua, selalu tinggal di hadirat Tuhan. Mazmur 16 ayat yang ke-8 dan 9 mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ayat yang ke-11 bagian B, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Apa arti dari kedua ayat ini? Berada di hadapan Allah artinya kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dan di dalam hadiratnya, saat seluruh pikiran dan arah hidup kita fokus memandang kepada Yesus, maka tidak ada lagi tempat di hati kita untuk kesedihan, ketakutan, kegelisahan. Semuanya digantikan dengan sukacita melimpah yang diimpartasikan Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, untuk mengalami sukacita sejati ini adalah lakukan perintah Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya apa? Supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Back to basic. Bahwa sukacita bukan soal keadaan, tapi soal hati dan pikiran kita. Kita menghadapi masalah yang sama, tapi dengan hati dan pikiran yang berbeda, akan menghasilkan output yang berbeda. Kalau hati kita busuk, tidak tahu bersyukur, pikiran kita sempit, mau lihat apa saja dalam hidup ini, cenderung negatif. Selalu punya alasan untuk kecewa, selalu punya alasan untuk mengeluh. Tetapi sebaliknya, kalau hati seseorang dipenuhi firman, hati dan pikirannya tertuju kepada Kristus, perbuatannya selaras dengan kehendak Tuhan, mau lihat apa saja, dia akan bersukacita. Dia akan selalu tahu bahwa segala yang Tuhan sediakan, itu yang terbaik buat dia. Jadi ada 3 hal bagaimana kita mengalami sukacita yang sejati ini. Yang pertama, alami Tuhan melalui firman-Nya. Yang kedua, selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan perintah-Nya. Dan untuk menutup Raja Wali pagi pada hari ini, firman yang mengajar kita, kalau engkau sedang ada masalah dan bad mood, pujilah Tuhan dengan sukacita. Kalau jasmanimu sedang dalam kondisi sakit, pujilah Tuhan dengan sukacita. Kalau usahamu sedang terganggu karena corona, pujilah Tuhan dengan sukacita. Kalau suamimu, istrimu, anakmu menyakiti hatimu, pujilah Tuhan dengan sukacita. Kalau engkau anak muda, muncul kekhawatiran akan studi dan masa depanmu, pujilah Tuhan dengan sukacita. Kalau hatimu sedang susah karena diputus pacar, pujilah Tuhan dengan sukacita. Kalau iblis mulai mengikat engkau dengan belenggunya, ingat, belenggu-belenggu dan sendi-sendi penjara
kalah oleh puji-pujian Paulus dan Silas. Karena apa? Karena pujian yang dinaikkan dengan penuh sukacita kepada Allah memporak-porandakan segala belenggu dan penjara yang dibuat iblis bagi kehidupan kita. Dalam sukacita ada mujizat, dalam sukacita ada berkat, dalam sukacita kita mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan, dan di dalam sukacita kita akan menjadi saksi Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang mendengar tayangan ini dan belum percaya kepada Yesus, mari buka hatimu. Undang pribadi Yesus, pribadi yang menjadi sumber sukacita sejati itu masuk ke dalam hidupmu. Percayalah bahwa Yesus mengasihimu. Dia telah mati menebus seluruh dosamu. Dan Dia hidup, bangkit dan naik ke sorga. Dan melalui Roh-Nya yang kudus, Dia ingin memberi engkau sukacita yang memerdekakan dan membebaskan dari segala duka cita dan kesedihan. Firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini bukan hanya sekedar perintah, tapi ada jaminan kekuatan dari Roh Kudus. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih bahwa kasih setiamu selalu mengalir dan tidak pernah meninggalkan kami. Penuhi kami ya Bapa dengan sukacita Roh Kudus-Mu. Penuhi dengan berlimpah-limpah-limpah dan limpah, hingga seluruh masalah dan malang kami Tuhan habis lenyap dilanda oleh luapan sukacita-Mu yang dahsyat dan penuh kuasa. Kami sungguh mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Jangan lupa, hari ini adalah hari Sabtu. Mari kita mengikuti doa rantai di rumah dari jam 2 hingga jam 5 sore. Masing-masing mengambil bagian 30 menit. Tetap dukung pemerintah untuk melawan COVID-19. Stay at home, keep healthy. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan